Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai materi tentang bersahabat. Minggu lalu, kita belajar tentang berteman. Nah, jadi berteman ini merupakan pergaulan biasa antar sesama. Nah, pertemanan yang biasa tersebut, kalau kalian lakukan lebih intensif atau lebih dekat, dapat meningkatkan relasi menjadi persahabatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa relasi dengan teman tentu tidak sedalam relasi kita dengan sahabat. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan, sahabat adalah teman yang selalu ada untuk mendampingi kita ketika kita membutuhkan dan selalu menemani kita dalam suka maupun duka. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil ketika kita bersahabat. Ya, yang pertama, memberikan penghiburan ketika kita sedang dalam kesusahan, bukan malah ketika kita susah, sahabat kita malah pergi. Lalu tidak membiarkan kita ketika kita berbuat salah. Nah, jadi sahabat yang baik ini selalu hadir untuk memberikan nasihat kepada kita dan menunjukkan arah ketika kita tersesat. Nah, lalu bersedia menerima kita apa adanya, tanpa melihat fisik, memandang harta, memandang kepintaran. Nah, lalu yang terakhir, sahabat yang baik tidak pernah menuntut melebihi kemampuan diri kita. Sekarang kita akan belajar mengenai faktor penghambat persahabatan. Apa itu faktor penghambatnya? Yaitu ketika kita bersikap egois, ya, mau menang sendiri atau cuman mau mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, tidak mau memikirkan sahabat kita. Munafik atau sikap berpura-pura, di depan baik tapi ternyata di belakang kita menjelek-jelekkan sahabat kita, ketidakjujuran dan tidak setia. Itu adalah faktor-faktor penghambat persahabatan. Lalu gimana dengan faktor pendukung persahabatan, ya? Faktor pendukung persahabatan yaitu ketika kita mempunyai cinta kasih. Kita terbuka terhadap sahabat kita. Kita jujur, kita rela berkorban tanpa pamrih, ya. Kita saling memahami, setia dan tidak mencari keuntungan diri. Lalu bagaimana dengan ajaran gereja? Gereja selalu menunjukkan dan mengajarkan bagaimana kita menjadi orang Katolik yang setia kepada sahabat kita, ya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu mengenai persahabatan antara Daud dan Yonatan. Kisah ini bisa kita baca dalam kitab 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4. Dalam kisah Daud dan Yonatan, Yonatan tidak merasa persahabatannya hancur gara-gara hubungan antara Daud sahabatnya dengan ayahnya, yaitu Raja Saul yang tidak baik. Bahkan ketika Daud akan bertarung dengan Raja Saul, Yonatan dengan keberaniannya meminjamkan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang kepada Daud, padahal Yonatan adalah putra mahkota dan Daud dapat menjadi saingannya dan musuh dari ayahnya. Kisah persahabatan Daud dan Yonatan dapat kita contohkan menjadi gambaran tentang arti persahabatan yang sejati. Jadi, persahabatan yang sejati adalah apa? Yaitu persahabatan yang sungguh-sungguh berorientasi kepada orang yang dikasihinya. Ya, orientasi ini memampukan diri kita untuk berbuat tanpa pamrih, berani meninggalkan diri sendiri demi sahabat yang tidak hanya bersama ketika suka, tapi juga hadir ketika duka menimpanya. Bahkan bila perlu, ia berani berkorban segalanya demi sahabatnya. Jadi, keharmonisan persahabatan akan terwujud jika kita mampu saling memaknai persahabatan yang kita jalin. Nah, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Jika ada sesuatu yang kurang jelas materinya, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Ya, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih.